Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ada deh namanya incest. Nah, kalau kita cari nih incest ya di YouTube ya. Incest di YouTube itu di Indonesia kasus itu kejadian incest banyak sekali. Itu banyak yang pada ditangkap nih sekarang nih. Ada di Sulawesi, ada di Jawa, ada di mana tuh incest. Tapi incestnya yang diceritain itu adalah saudara. Ada yang saudara, jadi anak sama bapak. Jadi bapak melakukan itu. Jadi hampir kalau saya lihat itu semuanya sebenarnya incest dalam tanda petik ya, incest itu sebenarnya kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak. Sekarang kalau di dunia kebagian besar negara itu melarang incest, tetapi ada yang mengizinkan. Tapi luas apa enggaknya itu yang dilarang itu beda-beda. Makanya jadi incest di satu negara belum tentu disebut incest di negara lain. Nah, ada satu ini dok yang di acara TV yang udah hilang gara-gara itunya kan meninggal. Pembawa acara TV-nya tuh. Acara Animal Bird itu dok. Gara-gara si siapa nih? Steve apa ya? Steve Irwin apa siapa sih? Lupa. Yang kena tusuk ikan pari. Oh iya. Ya kan? Nah, suka nonton kayak gitu gak? Ya kalau yang binatangnya suka. Tapi ikan pari segede apa sih? Pernah kebayang nggak? Gede dok, satu ruangan ini nih. Ada. Yang paling gede namanya apa? Paku. Manta. Oh. Mantarai. Oh, Itu jadi namanya pari raksasa. Saya pikir kalau di film Cina begitu ada yang paling dituakan di belakang take. Wah. Enggak, tapi gini, itu kalau kita pergi ke Labuan Bajo ya Franky ya. Itu ada satu tempat tuh yang namanya Manta Point. Kita naik kapal ke sana, itu khusus untuk orang yang mau ketemu Mantarai. Pergi ke tengah laut, jauh, jadi di situ gelombangnya lumayan tinggi. Ya maksudnya lumayan keras lah. Terus kita nyelam pakai alatan snorkeling, kita lihat di bawah. Di bawah itu, wah, gedenya itu mungkin separuh ruangan inilah. Saya kemarin waktu ke sana ya, berapa mungkin setahun yang lalu ke sana, saya pergi nyelam. Yang takut siapa Franky? Yang takut siapa? Banyak dok. Istri saya yang ketakutan. Takut suaminya hilang. Karena itu langsung dia pesan. Dia takut hilang kenapa? Hah? Ketemu ikan duyung di bawah dong. Gak boleh naik ke atas lagi. Enggak masalahnya. Jadi dia suruh Nggak, tapi nyelam pakai oksigen nggak? Iya. Pakai. Susah loh dok belajar ini. Dia ini apa? Dia suruh 2 orang penyelam untuk ngejagain saya. Saya ke bawah. Oh di bawah ada 7 mantarai. 7 itu namanya Manta Point tempat itu. Tuh di sana tuh emang ada banyak sekali di bawah tuh berkeliling-keliling gitu. Ntar saya pinjemin dokter Jaya kamera 360 saya dok. Ya kalau soal fotonya sih saya nggak berminat untuk ngambil foto. Itu lihat di Discovery Channel aja. Tapi mau ngelihat yang asli itu ada nggak sih gede apa? Hitam aja Frank. Nah ini kenapa saya awalin dengan ngebahas binatang. Nah ini ada satu kemarin waktu saya kan bawa si Miko sama si Mola ke klinik tempat dia itu. Pokoknya Miko sama Mola gaya deh. Begitu saya buka mobil di belakang, gak usah diperintah lagi, langsung naik dia berdua tuh. Udah jadi bos di belakang duduk berdua. Nah terus sampai sana ditanya, Pak ini nggak disteril? Biarin aja saya bilang. Sampai sekarang juga nggak bisa tuh si Miko kawinin si Mola. Oh Molanya nggak suka kali sama si Miko. Tapi lucu ya, ternyata ya kan udah umur 4 tahun nih si Miko sama Mola nih. Nggak bisa kawinin si Mola. Nggak, dia soalnya kan dia satu kandang dari kecil. Ya nggak ada nafsu lah Franky. Oh, ada Molanya aja nggak mau. Mikonya mah nafsu. Mola nggak mau. Ya nggak tahu.
Jangan-jangan dia di biarawati. Malah diomelin pastor sama suster. Loh enggak, maksudnya biarawati di kalangan binatang gitu loh. Tapi sekarang pertanyaan gini ya, itu binatang itu sebenarnya suka incest nggak sih? Itu pertanyaan loh, Pak. Ya itu saya mau bilang sama dokter, kan ditanya Enggak, sama itu si Mola sama Miko enggak. malah sama Miko itu kan satu kelahiran. Tanggal yang sama 25 Juni tahun Orang tuanya sama. 2022. Orang tuanya Dia sama. lahirnya tahun segitu tuh. Orang tuanya sama. Sama. Ya jelas aja dia kagak mau dari kecil dia bergaul. Nah, kan problemnya gini nih ya, Dok ya. Dalam dunia binatang yang saya tahu nih, Dok ya, apalagi dalam singa dan sebagainya ataupun anjing, itu seringkali apa? Si jantannya ini nih, Dok, ngawinin anaknya. Nah, Itu kan bukan hanya incest. Kalau incest tuh dalam tanda kutip menurut saya masih dikasih penilaian agak boleh tuh kalau umur yang sama. Nih orang tua ngawinin anak. enggak ada. Sekarang Parah ini ada kan, nih di rumah saya kan ada hamster. Anak saya tuh lagi punya hamster. Hamsternya suami istri lah. Ya suami istri ya. Kalau Iya. binatang apa? Jantan Pasangan. betina, pasangan. Dia kawin punya anak. Anaknya tuh ada banyak, ada 5 atau berapa gitu. Yang laki banyak, perempuan banyak. Jadi itu satu turunan tuh dengan orang tuanya. Besok-besok tahu salah satunya tuh lahiran. Kita tahu ibunya karena ibunya kan yang nyusui. Tapi bapaknya yang mana kita nggak tahu. Apa bapaknya sendiri atau saudaranya nggak tahu. Nah iya. Nah jadi Entah itu bapaknya atau saudara, itu kan terjadi hubungan saudara kan, Dok? kami tahu nggak binatang apa yang suka kawin-kawin antar saudara begitu, incest paling banyak? Singa. Enggak. Monyet tuh dalam kelompok itu mereka tuh gak ada aturan. Dan monyet itu paling dekat dengan manusia nih, Dok ya. Monyet sama kera ya, Dok, beda kan? Ternyata baru saya tahu monyet itu yang punya buntut panjang. Kalau kera tuh nggak punya buntut. Jadi Hanuman monyet apa kera? Monyet. Kan keranya diikat di belakang di sini. Oke. Kalau si itu Sun Wukong Kera sakti. Berarti kera dia. Nggak sebut monyet sakti. Kan monyet Hanuman atau kera Hanuman ya. Tapi kalau dalam pewayangan Hanuman itu ada buntutnya. Berarti dia monyet. Hanuman ada buntutnya, nggak ada buntutnya. Tapi Sun Wukong nggak ada buntutnya mereka. Iya, nggak ada buntutnya. Nggak. Dia kera. Udah nyamuk lagi. Oke. Ya, jadi, nah saya mau tanyakan sama dokter Jaya mas incest kan, karena kebetulan kan siapa tuh kasih tahu, pokoknya ada yang nanya juga ya, Dok ya. Ada yang minta. Incest itu sebenarnya definisinya dulu nih, Dok. Bagaimana incest itu, Dok? Nah, masalahnya sebenarnya gini. Ada namanya incest. Nah, kalau kita cari nih incest ya di YouTube ya. Incest di YouTube itu di Indonesia kasus itu kejadian incest banyak sekali. Itu banyak yang pada ditangkap nih sekarang nih. Ada di Sulawesi, ada di Jawa, ada di mana tuh incest. Tapi incestnya yang diceritain itu adalah saudara. Ada yang saudara, jadi anak sama bapak. Jadi bapak melakukan itu. Jadi hampir kalau saya lihat itu semuanya sebenarnya incest dalam tanda petik ya, incest itu sebenarnya kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak. Definisinya seperti itu? Enggak, ini yang disebut orang. Kenapa alasannya ditangkap, dasar hukumnya itu? Iya, misalnya contoh bapak sama anak di situ di rumah, bapak menyetubuhi anak sampai bertahun-tahun gitu sampai anaknya hamil. Iya. Atau bapak menyetubuhi anak, ada juga yang bapak sama kakaknya menyetubuhi itu anak yang perempuan yang kecil. Jadi ada yang kakaknya ini perempuan disetubuhi sama adiknya, tapi itu semua di dalam rumah tangga. Jadi antara orang tua, antar anak, keluarga nih, Dok ya. Tapi kalau dilihat seperti itu lebih ke arah itu sebenarnya dalam tanda petik itu kalau menurut saya itu KDRT seksual yang dilakukan oleh saudara-saudara. Itu sih sebenarnya bukan incest dalam arti yang kedokteran. Jadi sebenarnya begini, kalau namanya incest itu adalah perkawinan atau hubungan seksual antar orang yang sedarah.
berhubungan darah dekat. Darah hubungan darah yang dekat. Dekat. Nah, ada yang namanya parental incest, bapak ke anak, anak ke ibu. Anak ke ibu apa ceritanya? Malin kundang. Jadi orang tua ke anak. Ada yang sibling incest. Sibling incest itu adalah antar saudara. Satunya lagi family incest. Incest dari orang yang satu lingkungan, misalnya sama keponakan, paman sama keponakan, atau keponakan sepupuan. Itu. Sorry dok, saya mau tanya. Dari dasar hukumnya bisa nggak orang-orang seperti ini ditangkap? Kalau tidak ada kekerasan, jangan hukum dulu. Kalau misalnya bapak dengan anak, yang jelas itu bisa ditangkap karena ada undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak. Ada KDRT seksual termasuknya. Itu jelas ditangkap karena ada undang-undangnya. Kalau hubungan kakak adik bisa juga. Nah sekarang begini, jadi sebelum masuk ke hukum dulu ini karena begini, sebenarnya incest itu di dalam populasi manusia itu sebenarnya boleh apa enggak, Franky? Susah ngomong dok ya. Kalau nggak tahu, saya kan bukan orang yang mendalami agama ya. Zaman dulu itu bagaimana terjadinya perkembangbiakan antara manusia pertama? Pada waktu manusia itu sudah mulai berkumpul, mereka punya norma dari awal bahwa namanya ada batasan-batasan bahwa orang tua ya tidak boleh menikahi anak. Anak tidak boleh menikahi saudaranya. Saudara kandung. Sebagian besar seperti itu, saudara kandung. Tapi ada kemudian berkembang juga bahwa kalau orang kan zaman dulu kan ada yang namanya rumah gadang, rumah gede. Rumah panjang. Di situ rumah gede. ada dua saudara punya keluarga masing-masing. Mereka hidup di tempat yang sama. Jadi aturannya di situ antar saudara sepupu pun tidak boleh. Karena itu dianggapnya dianggap satu keluarga. Tapi itu kan darah, ada hubungan darah. Yang jadi masalah begini, ada yang nggak ada hubungan darah. Misalnya seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan yang dia bawa anak, kan akhirnya jadi anak tiri atau saudara tiri. Buat beberapa kalangan itu dianggap incest juga, karena saudara tiri tetap saudara gitu loh. Atau ini bawaan ibu, ini bawaan bapak, kan sebenarnya sama sekali nggak ada hubungan darah nih. Kalau dia kawin itu dianggapnya incest juga. Nah, kalau di dalam agama Islam lebih lagi, ibunya nggak bisa menyusui, dititip ke ibu situ. Nah ibu itu ada ibu susu, itu juga nggak boleh, incest dianggapnya. Nah dari sini ibunya punya anak sendiri, ini anaknya dititipin kan anak dari ibu yang lain, dia sama saudaranya juga nggak boleh dianggap incest. Maka sebenarnya ada dua hal yang beda ya, incest secara budaya sama incest secara kesehatan. Kalau namanya incest di dalam kedokteran itu incest itu adalah hubungan darah. Jadi ada istilah lain untuk itu namanya konsanguitas. Konsanguiti. Jadi hubungan seksual atau perkawinan antara orang yang memang benar-benar saudara. Jadi di situ nggak termasuk saudara sesusuan, nggak termasuk saudara tiri, gitu loh. Nah, jadi itu kan jadinya beda. Nah sekarang misalnya contoh, suami istri masing-masing bawa anak. Anak sama anak kan nggak ada hubungan darah. Itu tidak masalah, bukan incest, bukan konsanguiti menurut kedokteran. Yang tidak boleh buat kedokteran adalah kalau ada hubungan darah. Itu yang terjadi nggak bolehnya kenapa dok? Nah itu dia. Sekarang gini, kita mesti baliknya ke DNA lagi. Tunggu, kalau di dalam satu cerita nih dok, susah nyebutnya dok. Kalau kawin kayak begitu ini jadi manggilnya apa kan? Iya memang itu kacau. Itu ini memang kacau itu. Tetapi begini, dari segi kedokteran itu kita ngomong itu soal DNA. DNA-nya. Anak itu punya DNA separuh dari bapak, separuh dari ibu. Iya. Nah, jadi dia itu mengandung DNA separuh bapak, separuh ibu. Jadi kemungkinan misalnya seorang bapak mengawini anaknya, kesamaan DNA itu separuh, 50%. Kita sama saudara juga
Separuh juga. Separuh juga. Nah, kalau sepupu berarti orang tuanya yang kakak beradik, pupu itu 25%. Lebih 4/4. bawah lagi, 12,5%. Jadi ada kemungkinan itu namanya kalau kita di kedokteran kan ada namanya gen dominan, gen resesif. Dominan tuh gini, misalnya mata biru tuh misalnya resesif. Mata hitam itu dominan. Mata hitam sama mata biru dikawin, anaknya tuh pasti punya dua-dua gen. Jadi Blue Navy. Mestinya nggak bisa. Yang dominan itu kan neken yang resesif. Makanya yang keluar mata hitam, bukan mata biru. Tapi anak-anak ini kan punya separuh gen biru nih. Ya. Kalau dia kawin, keluar birunya di bawah. Jadi apa yang tidak ada pada mereka itu bisa turun di bawah. Nah, kalau perkawinan antar saudara-saudara, kemungkinan keluar penyakit-penyakit itu jadi gede, Frankie. Karena kalau dia kawin sama orang di luar keluarga, kemungkinan ketemu gen itu kan kecil. Tapi di antar saudara kemungkinan kita punya resesif, sama-sama resesif, keluar di anak di bawah, itu jadi masalah yang besar nih di mana? Di Inggris, Frankie. Di negara Inggris, itu kalau negara si orang-orang bule nih, kemungkinan itu kecil. Karena di dalam agama itu tidak boleh. Mereka kan banyak imigran. Imigran dari mana? Dari Pakistan. Imigran Pakistan itu biasa, mereka tuh antar saudara sepupu tuh kawin. Muncullah penyakit-penyakit yang ada di keluarga itu. Jadi angkanya tinggi. Mereka mau ngelarang nggak bisa karena itu mereka adalah adatnya mereka kayak gitu. Asia Selatan itu termasuk daerah ya orang Pakistan, orang Bangladesh itu tinggi sekali angka perkawinan antar keluarga. Nah, itu menyebabkan penyakit mereka ini. Apalagi di Afrika itu jadi masalah, Afrika Utara terutama. Itu perkawinan antar saudara atau antar sepupu itu tinggi sekali. Muncullah penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit itu sedikit di dalam populasi tapi jadi meningkat gara-gara mereka saling kawin. Jadi ini kan baru resiko kan, Dok, bukan pasti kan? Bukan, baru resiko. Resikonya meningkat beberapa kali lipat daripada orang yang kawin sama luar. Nah, kalau kawin sama orang-orang sama segolongan seperti itu namanya endogami. Kalau itu eksogami. Jadi di kalangan yang itu yang paling banyak itu adalah di Afrika Utara sama Asia Selatan. Itu tinggi angkanya. Dan itu menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang jarang, misalnya apa? Hemofilia, cystic fibrosis. Terus ada orang yang kemudian jadi bisu tuli. Itu kalau terjadi antara saudara sekandung nih, Dok. Bukan sekarang. Darahnya satu. Entah dia jadi artinya gini, antara orang yang punya keturunan suatu sepupu pun bisa juga. Sepupu. Jadi makin ke bawah itu makin kecil resikonya. Tapi kalau misalnya bapak sama anak itu gede. Jadi kalau misalnya saya sorry Dok, saya ambil contohnya singa jantan itu kan penguasa tunggalnya kan dia satu nih Dok, yang ngawinin ke seluruh betinanya nih Dok. Ya. Termasuk betina anaknya. Itu mungkin beda kali Dok ya. Karena kan dia yang powerful dia nih Dok. Kalau dunia binatang nggak bisa dijadiin satu kali sama dunia orang Dok ya. Tapi kalau dunia orang berlaku yang seperti tadi. Dari segi etika maupun dari segi kesehatan Dok ya. Ya, tapi kalau di ngomongin dari segi sejarah, dari sejarah agama-agama atau kepercayaan orang-orang macam-macam itu hampir semua itu ada contoh incest tuh dari dewa-dewanya, Frankie. Misalnya contoh di Jepang, kan itu orang Jepang katanya turunan dari dewa matahari Amaterasu. Dia kawin sama dewa bulan. Nah itu mereka punya orang tua yang sama di atas. Itu kan incest berarti antar saudara. Nah makanya di dalam komunitas Jepang yang lama, yang kuno, itu incest itu tinggi angkanya. Tapi baik-baik aja mereka tuh Dok. Nggak terlalu banyak penyakit. Nanti dulu. Kemudian ternyata
belakangan itu dilarang, Frankie. Bahkan pada zaman Shogun, restorasi Meiji dan segala macam itu penguasanya itu karena mereka sudah terpengaruh dengan Konfusius. Konfusius dari Cina. Kalau di kalangan orang-orang Cina itu ya, yang namanya orang kawin itu marganya sama aja nggak boleh, Frankie. Itu harus dirunut sampai ke atas 7 generasi ke atas. Tidak ada keluarga yang satu leluhur baru boleh. Antara 5 sampai 7, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, karena itu ajaran Konfusius. Jadi orang Cina lebih pintar ya kalau soal kayak gitu ya. Akhirnya itu dibawa ke Jepang. Nah, waktu itu habis gitu di Jepang itu berlaku seperti itu. Sampai kemudian Jepang kan dijajah sama orang bule, banyak orang bule pada datang ke sana kan. Misionaris ngajarin mereka soal itu. Karena agama Kristen juga tidak membolehkan itu. Akhirnya sampai sekarang tuh dia enggak, tapi di kampung-kampung masih ada yang seperti itu antar saudara. Itu karena lebih ke arah tradisi, tapi kalau Jepang modern tuh tidak. Cuman ada zumannya nih, Frankie ya. Itu yang paling berat itu orang RRC Tionghoa itu, karena ada masa tuh di mana mereka 5 turunan tidak boleh. Jadi marganya sama boleh, tapi kalau diurut ke atas 7, 5 sampai 7 itu tidak ada nenek moyang yang sama baru boleh. Kalau enggak, mereka bilang kalau marga sama nggak boleh kawin. Kalau marga sama nggak boleh kawin, padahal. Tapi padahal marga banyak banget ya. Padahal ada padahalnya. Kalau dari segi dokter enggak juga, karena kenapa? Contoh, ada satu orang tua nih punya anak laki dan perempuan. Ya. Si perempuan ini kan kawin sama laki-laki. Marganya kan beda. Marga beda, tapi sebenarnya secara darah itu dekat dia sebenarnya. Iya. Itu namanya tidak dilarang, tapi itu sebenarnya karena mereka pakai garis-garis laki. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa incest itu masih banyak dipraktekkan di berbagai macam belahan dunia? Alasannya? Salah satunya nih dok ya, kekuasaan, harta. Ya. Biasanya itu di yang banyak incest itu juga di negara-negara barat, di Eropa. Mereka saudara-saudara kawin itu supaya darah raja itu tidak tercemar sama darah yang lain, Ya. Kan kalau di Eropa tuh raja ini punya sepupu yang jadi pangeran di sini kawin, gitu-gitu loh. Untuk mempertahankan kekuasaan, untuk menjaga garis keturunan yang murni, menjaga harta. Padahal kalau dari segi itu ya jadi nggak cakep mukanya dok ya. Nggak berubah, nggak ada perbaikan keturunan. Tapi ada ceritaan juga incest yang menghasilkan keturunan yang bagus. Siapa tuh? Ada yang jelek hasilnya. Yang jelek hasilnya apa? Itu di Mesir, Farao itu hampir selalu tuh mereka kawin dengan saudara. Iya. Saudara sama adiknya atau kakaknya. Ya kawin. Nah, salah satu tuh raja yang sangat terkenal tuh yang katanya hartanya banyak tuh Tutankhamun. Tutankhamun itu umur 19 dia meninggal, karena dia adalah hasil dari incest. Meninggal karena dia mendapatkan penyakit keturunan yang membuat dia itu. Yang banyak incest juga di kalangan itu raja-raja Persia. Raja Persia Iran itu mereka banyak yang kawin gitu untuk menjaga kemurnian keturunan, tapi akhirnya kemudian dia habis, mereka musnah itu gara-gara itu, karena kena penyakit macam-macam. Tapi ada yang bagus hasilnya, Frank. Di mana? Di Mesir. Cleopatra itu adalah hasil incest, Frank. Mesir kan Cleopatra sendiri kawin sama kakaknya. Iya. Sebelum kawin sama Anthony. Dia pernah kawin sama anaknya juga. Cleopatra itu ada Cleopatra 1, 2, 3, 4 segala macam itu jadi banyak. Itu mereka kawin antara itu. Tapi Cleopatra itu hasilnya itu adalah orang yang cakep, pintar, menguasai berbagai macam bahasa dan segala macam gitu. Tapi itu adalah kejadian langka. Jadi kalau biasanya tuh nggak dianjurkan. Tapi
rada-rada beda sama ke incest tuh yang terjadi di berita-berita di Indonesia yang belakangan ini. Itu incestnya itu lebih bukan kalau menurut saya memang dari segi hubungan antar saudaranya itu incest antar darahnya, tapi lebih ke arah dominasi orang yang dewasa atau laki-laki terhadap si perempuan di dalam rumah tangga. Itu biasanya salah satunya mungkin soal agamanya nggak kurang kuat. Yang kedua itu karena kemiskinan, Frankie. Kamu tahu misalnya orang punya rumah, punya anak sekian, cuma punya satu kamar. Nah otomatis si anaknya ini ada yang beberapa ketangkap ya. Mereka melakukan itu, bapaknya melakukan itu karena kenapa? Karena istrinya katanya tidak mau berhubungan sama dia. Si bapaknya tuh tidak ada pelampiasan. Nah ini anaknya dilampiasin. Kalau yang anak muda, kakak atau adik yang gitu, ya karena mereka lihat film porno. Jadi itu lebih sebenarnya bukan incest. Incest yang dulu itu incest suka sama suka. Kalau ini lebih ke arah eksploitasi. Jadi makanya itu kalau di sini ditanya kembali ke tadi pertanyaan kamu, apakah bisa dihukum? Ya bisa dihukum. Dari segi alam dia bisa resiko cacat. You know? Tapi kalau misalnya gara-gara dominasi tadi, yang terjadi adalah yang anak jadi korban, yang perempuan itu pasti mengalami gangguan psikologis. Karena dia kan dieksploitasi. Dia bisa mengalami depresi, minder, dan segala macam. Kalau menurut saya itu bisa kena penyakit kelamin dan segala macam. Jadi lebih karena jadi bisa dihukum ya bisa kalau yang begituan, yang kayak di Indonesia itu bisa semua. Kecuali kalau dia suka sama suka. Kan ada kasus kejadiannya saudara kandung nikah, ada kakak adik dok ya. Tapi bukan karena keterpaksaan, karena mereka saling tertarik gitu kan? Iya, ya itu yang incest yang seperti itu. Apakah pertanyaannya bisa dihukum apa enggak? Saya nggak tahu, ada undang-undangnya ada apa enggak? Nah, di dalam undang Indonesia kan begini, kita kan 85% itu adalah beragama Islam. Islam. Di dalam Islam, hukum keluarga itu diatur Al-Quran, Frankie. Al-Quran itu secara detail melarang beberapa perkawinan. Perkawinan orang tua ke anak udah jelas nggak boleh. Antar saudara nggak boleh. Sama saudara sesusuan tidak boleh. Sama ibu sesusuan tidak boleh. Sama bibi tidak boleh. Jadi yang tidak bolehnya tuh banyak. Jadi memang kalau jadi itu termasuk yang nggak boleh kan? Ya nggak boleh. Nah itu satu. Karena untuk orang Islam itu berlaku namanya hukum Islam. An-Nisa. Surat An-Nisa. Tapi secara hukum barat sekalipun, kitab undang-undang hukum perdata, itu tidak boleh. Ke atas, ke bawah, itu tidak boleh. Jadi sama orang tua nggak boleh, sama anak tidak boleh. Ke samping, juga tidak boleh, Frankie. Ke samping itu sama saudara, sepupuan ya, sama tante, sama paman, sama keponakan itu tidak boleh. Jadi memang tidak boleh. Nah sekarang apa yang terjadi kalau mereka diam-diam kawin? Nah kawin kalau di Indonesia, yang namanya soal boleh nggak boleh ya, ini secara hukum nih, hukum perdata. Kalau dia kawin, kan ada dua syaratnya. Pertama dia kawin secara adat atau agama, terus dicatat kan. Kalau nggak dicatat nggak resmi. Namanya kawin siri kalau nggak dicatat. Nah, kalau dicatat, yang bagian pencatatan itu tidak boleh mengabulkan kalau itu adalah incest. Kalau itu yang tadi. Jadi saudara tiri itu saudara tiri. Jadi hubungan tiri, hubungan ke mertua juga sama. Mertua, adik istri, kakak istri itu juga tidak boleh. Jadi kalau udah tahu itu sesuatu yang tidak boleh, mereka tidak boleh mencatat. Kalau tidak boleh mencatat, termasuk berarti kayak tadi Dokter Jaya, dia bawa anak. Nggak boleh. Padahal ya aman lain. Tetapi begini, aturan bahwa ini boleh, ini nggak boleh itu lebih ke arah gini. Tadinya keluarga inti, namanya keluarga inti, bapak ibu sama anak. Tapi itu ada keluarga besar kan, extended family namanya kalau bahasa Inggrisnya. Berapa keluarga tinggal di satu rumah. Nah mereka karena bergaul dari kecil itu dianggap seperti saudara. Nah itu juga nggak boleh. Jadi seperti itu. Nah sekarang jadi masalah adalah
Kalau ini ada di sini, yang satunya tinggal di Amerika atau apa. Mereka sepupuan. Kawin boleh apa enggak? Nggak boleh juga karena dia punya hubungan darah. Jadi dari segi kedokteran yang tidak boleh itu konsanguinis. Darahnya sama. Tapi kalau secara hukum tergantung negaranya. Tiap negara punya aturan beda. Ada yang negara yang nggak boleh cuman derajat 1. Derajat 1 tuh ke atas, ke bawah, sama ke sebelah. Kalau derajat 2 itu kakeknya sama, bukan bapaknya sama, kakeknya sama. Derajat 3 tuh kakek-kakeknya sama, uyutnya di atas. Di Indonesia kalau sepupuan boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Paman itu nggak boleh. Jadi, Bukan, nah sekarang jadi sepupu. bagian pencatatan nih ya, dia kawin sih mungkin boleh, tapi nggak dicatat. Kalau nggak dicatat kan nggak resmi. Kalau misalkan dok, sepupu ini sama sepupu ini, sama emaknya adik kakak lah, nggak boleh juga tuh ya. Nah sekarang masalahnya Indonesia lebih rumit, Frankie, karena ada yang namanya hukum adat. Indonesia itu ada hukum Islam, ada hukum Barat, hukum adat. Hukum adat Cina gimana dok? Enggak, jangan Cina, ini Indonesia nih kita ngomong. Indonesia nih misalnya contoh di Sumatera Barat, yang membiayai perempuan, sebagian anak itu adalah pamannya, adik atau kakaknya ibu. Dia tuh punya kewajiban membiayai keponakan. Gitu Masih ya? paman itu kan punya anak. Ada kecenderungan dikawinin sama anak Si adik keponakan tadi. perempuannya. Itu kan sebenarnya dekat, tetapi adat yang berlaku, Frankie. Kalau ininya Jadi Batak, artinya ini anaknya si paman sama yang keponakannya ini sepupuan kan dok sebenarnya iya kan? sepupuan, tapi si bapaknya itu kan membiayai keponakan supaya dia nggak hilang hartanya, dikawinin sama anaknya si paman. Baik modal. Tapi kan sebenarnya dia bilang itu tidak melanggar karena mereka tuh ya bukan saudara sekandung gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi boleh ada dapat keringanan tuh ya kalau kayak gitu dok ya. Nah itu yang harus ditanya karena kan kita juga nggak tahu diberlakukan sama mereka hukum adat apa hukum Islam atau apa. Karena negara itu punya aturan sendiri. Ini aturan sendiri. Jadi pertama begini, kalau di Indonesia kan aturannya, kalau undang-undang perkawinan tuh bilang begini, kalau orang mau kawin sebelum bisa dicatatkan dia harus disetujui sama agamanya dulu kan. Iya. Jadi makanya kan kalau sekarang modelnya kawin bisa kawin di gereja. Kawin gereja dulu baru bisa catatan sipil, bikin akte kawin. Kalau yang Islam di KUA dulu, di pakai agama dulu, baru bisa dicatat di KUA. Oh dia nggak ke catatan sipil ya? Enggak, KUA. Nah si pencatat ini catatan sipil atau KUA tidak boleh mencatatkan kalau dia melanggar prinsipnya masing-masing gitu loh. Gitu. Tapi tiap negara itu beda-beda. Ada yang nggak bolehnya cuman yang hubungan sama bapak anak, terus sama sesama saudara. Ada yang lebih luas lagi sampai sepupu pun tidak boleh. Nah, yang jadi masalah ada yang namanya sepupu itu 1/4. Jadi kemungkinan dia ada kesamaan 1/4, Frankie. Nah, itu yang jadi masalah itu di negara-negara yang banyak imigran dari negara Asia Selatan. Tapi beda. Kalau India beda. India itu dari dulu tuh melarang sekali incest. India ya, mostly itu dilarang, Hindu, yang Hindu. Tapi kalau yang Islam itu biasanya justru kawin antar keponakan. Makanya angka kejadian penyakit bawaan genetik tuh tinggi sekali. Nah jadi ada nggak kemungkinannya bahwa dia terjadi incest? Incest artinya perkawinan sedarah nih dok ya. Tapi kemudian normal aja. Ada, cuman resikonya lebih tinggi. Nah, kalau kita bicara resiko, yang normal itu bisa sampai 10% lebih. Jadi kadang-kadang ada penyakit yang sebenarnya di dalam populasi itu sudah tidak ada. Karena sedikit sekali, tapi gara-gara dikawin-kawin gitu dia keluar penyakit yang sebenarnya kebanyakan penyakit jarang. Jadi yang pertama kalau orang mau kawin ya, tanya dulu itu dia boleh kawin apa enggak.
Kalau dia masih boleh kawin tapi konsanguinis, jadi artinya ada hubungan darah. Kalau saya sih anjurkan dia pertama di agamanya menyetujui, negara menyetujui, habis begitu kalau misalnya mereka kawin juga tapi sebenarnya ada hubungan darah dekat atau jauh, periksa DNA-nya. Dia punya bawaan penyakit apa saja. Kalau dua-dua aman? Ya mungkin tidak ada masalah karena secara Lebih. agama tidak ada masalah, itu tidak ada masalah karena misalnya ada orang yang half sibling tuh, jadi ibunya sama, ibunya tuh pernah kawin sama laki-laki lain, yang ini kawin sama laki-laki lain, itu kan setengah saudara. Iya dong, setengah Iya. saudara karena Hampir sama kayak sepupuan lah, Dok. iya. Nah kayak begituan, ya sebaiknya diperiksa. Kalau negaranya mengizinkan, karena sekarang kalau di dunia kebagian besar negara itu melarang incest, tetapi ada yang mengizinkan, tapi luas apa enggaknya itu yang dilarang itu beda-beda. Makanya jadi incest di satu negara belum tentu disebut incest di negara lain. Karena di negara yang sampai yang namanya antar sepupu aja tidak boleh, ada negara yang masih boleh. Tapi kalau orang tua sama anak, saudara kandung itu full sibling itu kebanyakan tidak boleh. Jadi banyak resikonya nih, Dok ya. Tapi artinya tidak menutup kemungkinan bahwa tidak muncul kan, Dok. Cuman resiko yang kita pertaruhkan lebih banyak. Tapi yang jelas kalau yang model Indonesia ini yang berapa banyak ini ketangkepnya, kalau kamu cari deh incest gitu ya kasus di Indonesia, kasusnya banyak sekali Pak. Itu sih ngaco kalau menurut saya, karena kenapa? Itu lebih ke arah kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap anak perempuan. Jadi itu adalah dari kakak ke adiknya atau adik ke kakak, orang tua ke anak dan segala macam, itu karena kemiskinan, pelajaran agamanya juga mungkin nggak kuat, mereka melakukan itu ya karena hidup di dalam ruangan yang begitu sempit, ya. Jadi seperti itu, dan eksploitasi luar biasa, dan kadang-kadang banyak orang yang bilang, saya nggak habis ngerti kok itu bisa terjadi. Ya mereka sebagian besar yang begitu ditangkap itu, kenapa kamu melakukan itu? Ya karena saya nonton film porno katanya. Karena saya lihat orang tua saya melakukan itu gitu loh. Kayak gitu-gitu loh. Jadi banyak yang hal-hal yang ya kalau gitu udah jelas itu pidana. Bukan, kita nggak ngomong soal perdata lagi. Tapi kalau sekarang apa yang terjadi dengan anaknya? Kalau mereka udah ketahuan bahwa itu udah adalah sesuatu yang dilarang, nggak boleh dicatat. Kalau nggak boleh dicatat berarti perkawinan tidak resmi. Nah sekarang apa yang terjadi kalau dia kawin tetapi tidak dicatat? Berarti kawin siri kan? Kalau siri dia punya anak, anaknya tuh hanya dapat warisan dari ibunya saja. Tapi kalau sudah kadung terjadi dan yang nyata tidak tahu, atau mereka tidak sadar bahwa itu saudaraan, punya anak, batalin. Biasanya itu bisa dibatalkan. Yang bisa minta pembatalan tuh dari keluarga, dari wali, pokoknya dari keluarga ya itu bisa meminta pembatalan, itu seperti itu. Tapi anak yang sudah kadung terjadi gara-gara ketidaktahuan, bukan gara-gara penyelundupan ya, itu bisa dianggap tetap dapat adalah anak dari ibu dan bapaknya itu. Dok, saya mau coba berandai-andai lagi nih, Dok. Kalau kita kan manusia kan punya anak tuh biasanya satu, jarang kembar ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya si Mola sama si Miko nih, Dok, dua saudara, satu kelahiran yang sama 25 Juni tahun 2022. Pada saat itu dia kawin terus kemudian menghasilkan anak, kan anaknya bisa 8 tuh, Dok. Kalau anjing tuh, Dok. Dari 8 ini kalau saya coba pikirkan ini, terjadi satu anak Miko dan Mola yang superior karena gen bagusnya muncul di situ semua, Dok. Satu lagi yang banyak penyakitnya. 6-nya nih separuh-separuh ada, Dok. Ada yang bagus, ada yang enggak. Kira-kira bisa seperti itu enggak, Dok ya? Ya bisa. Bisa. Jadi artinya yang bagus juga bisa muncul, yang jelek juga bisa muncul, atau semuanya enggak, anggapnya rata semua. Cuman resikonya gede ya. Iya.
Kalau salah satu orang tuanya cacat aja ya sama satunya nggak cacat, itu anaknya semua membawa DNA tuh. DNA cacat, tapi dia tidak cacat. Tapi kalau kawin di bawahnya itu cacatnya baru keluar. Ya. Itulah kenapa saya agak mengerti sekarang nih dok. Kenapa binatang itu kadang-kadang dalam tanda kutip kurang begitu diperhatikan masalah incest ya. Karena sekali menghasilkan anak tuh kan banyak. Kalau manusia satu, tapi yang konyolnya lagi si monyet tadi. Monyet ini kan biasanya anaknya juga 1 atau 2. Tapi karena dia mungkin nggak ada undang-undang di monyet kali dok ya? Bukan. Itu kenapa begitu? Nggak ada sekolahan. Karena tidak ada biro jodoh, Frankie. Oh. Jadi tidak bisa kawin keluar. Mereka kan juga bergaul sesama kelompoknya. Kan kalau ketemu kelompok lain dia jadi galak, Frankie. Iya juga ya. Iya, nah itu salah satu yang ini. Tapi kalau manusia kan enggak. Manusia itu makhluk sosial. Kita bisa kemana-mana. Nah itu sebabnya itu kalau orang bilang ya gimana kalau mereka sebenarnya satu turunan, satu sumber, tapi terus kemudian pergi kemana-mana. Terus kemudian ketemu lagi gitu kan. Itu artinya tidak tahu. Iya, pacaran. Ya itu tidak boleh sebetulnya. Tapi susah dok yang kayak gitu, susah dilarang ya. Yang jelas di sini harus dibedakan. Incest itu secara kesehatan atau incest itu secara adat ya dok ya. Iya, budaya. Karena kalau budaya kadang-kadang atau misalnya seperti kayak agama Islam itu diperluas, Frankie. Sesusuan tidak boleh, tiri juga tidak boleh. Dan satu lagi yang namanya yang dibawa dari perkawinan, jadi ini bawa anak itu dianggap saudara juga. Jadi diperluas. Tapi ada yang beberapa populasi yang dipersempit, dan masalahnya manusia itu yang namanya kawin bukan cuma biologis, tapi di situ ada adat, ada tradisi, ada agama dan segala macam. Itu pasti ada saling pengaruh-pengaruh. Makanya kita nggak bisa ngomong incest itu boleh apa enggak ya, tergantung negaranya. Karena ada incest luas, ada yang sampai derajat 1, 2 nggak boleh, ada yang sampai ke 3. Bahkan kalau yang di kalangan yang orang di Cina sana pernah ada aturan tertulis itu harus 7 generasi ke atas. Kalau marganya sama. 7 ke atas tidak ada yang sama, baru boleh. Kalau enggak mendingan ya kita tidak tahu, tidak bisa merunut ya dianggap aja tidak boleh gitu. Nah, saya coba berandai-andai lagi dok. Kan kita pernah bahas GMO. Kalau terjadi 2 orang yang kita tahu adalah dalam tanda kutip incest secara kesehatan kedokteran nih dok. Bisa nggak kita rekayasa dulu nih gennya nih dok, supaya yang jadi ke situnya yang bagus-bagusnya aja. Itu biayanya lebih susah, Frankie. Itu mahal. Iyalah, daripada begitu mendingan cari jodoh yang lain aja, susah amat. Ya, tapi kalau udah CM dok? Enggak, itu sebabnya. Makanya kan saya bilang juga, ya yang incest itu dilarang oleh norma, norma adat maupun agama. Ada yang dilakukan yang namanya dengan pemaksaan karena situasi yang membuat mereka seperti itu. Ya kayak misalnya 2 orang di suatu tempat yang terpencil, tinggal cuman ada bapak, ibu, anak, ibunya meninggal. Terpaksakan dia kawin sama anaknya tuh dok. Dan kemungkinan si anaknya juga bisa aja mau juga. Kan susah ya dok ya kalau udah kayak gitu ya, keterpaksaan gitu ya. Nah ini ada beberapa, misalnya ada seorang laki-laki mengawini kakak beradik. Ada yang itu, ada juga adat yang tidak boleh itu, Frankie. Dianggapnya tidak boleh loh itu. Yang ini lebih sering kejadian nih dok, bahwa satu lelaki langsung kawin kakak adik perempuan, gitu kan maksud dokter? Itu boleh nggak? Nggak boleh. Beberapa adat boleh apa nggak? Makanya saya bilang namanya incest itu, yang mana boleh mana enggak itu tiap populasi itu beda-beda. Tergantung adatnya seperti apa, aturan seperti apa. Ada yang ketat, ada yang diperluas. Kalau yang diperluas, bahkan orang yang tinggal satu atap aja nih, satu rumah itu dianggapnya itu sebagai incest. Harus keluar. Ada yang adatnya seperti itu. Tapi ada yang cuma fokusnya pada yang benar-benar hubungan darah. Tapi kalau dari kedokteran yang kita concern itu adalah yang hubungan darah, karena itu resiko penyakit keturunan itu lebih tinggi di sini. Jadi resiko yang paling ada resiko dok kalau saya punya pemikiran dok.
nih dok ya, ini saya sok pinter dikit dok. Walaupun kita tidak punya hubungan darah, taruhlah sederhana, Dokter Jaya kawin sama bule dari Rusia, kan cakep-cakep tuh dok, ceweknya dok. Nggak ada hubungan darah pasti kan dok? Belum tentu. Siapa tahu papa saya punya. Selingkuhan. Mana kita tahu. Nggak, kita anggap kecil banget nih dok ya. Iya. Ternyata si bule ini dia punya bibit penyakit. Oh enggak, ada kemungkinan ada, Frankie. Orang yang eksogami pun kawin sama duluan kan mungkin keluar penyakit, tetapi risikonya jauh lebih kecil. Oke. Tapi kalau di dalam keluarga yang sama, kemungkinan DNA-nya sama itu gede. Makin deket, makin gede. Jadi namanya kalau udah kayak gitu namanya apa dok? Sial ya dok ya? Iya, enggak, tapi itu kan kayak bilang kalau misalnya secara adat dan agama atau undang-undang dibolehkan sekalipun, saya tetap menganjurkan kalau mereka kawin, ada baiknya sekarang kan memungkinkan diperiksa gennya. Ada nggak penyakit-penyakit yang di sini jarang, tetapi mereka punya barang yang sama nih. Yang kalau dia kawin keluar anaknya kemungkinan yang seperti itu. Kalau cuma periksa gen nggak terlalu mahal lah dok ya? Ya, dan satu lagi, pernah nggak dengerin di Indonesia tuh ada beberapa suku itu yang masih melakukan yang namanya endogami seperti itu, Frankie. Adatnya. Terus pernah dengar nggak bahwa di Indonesia tuh ada satu kampung atau apa yang isinya orang buta semua di dalamnya. Karena mereka tuh melakukan perkawinan di dalam situ. Itu makanya kejadian itu jadi tinggi. Emang buta tuh menurun dok? Ada penyakit-penyakit tertentu menurun. Jadi itu salah satu ya yang kalau cari video ya di internet tuh ada. Keluarga Pakistan, mereka biasanya kawin sama sepupu. Kan itu biasa. Di satu keluarga dia punya anak 5, dari 5 itu 4-nya atau 3-nya itu buta dan tuli. Saudara-saudaranya begitu-gitu semua. Itu karena itu memang tinggi di mereka di keturunannya. Mereka saling kawin jadi keluarnya makin banyak ke bawah. Buta dan tuli. Dia punya penglihatan tuh mengecil gitu. Jadi kalau lihat ya seperti kayak orang lihat lewat cerobong gitu loh. Beda sama glaukoma dok ya? Enggak, beda. Terus ya IQ-nya kurang. Satu lagi, IQ-nya turun lebih rendah, Frankie. Jadi kognitifnya tuh rendah, jadi IQ-nya juga turun. Jadi maksudnya ada penyakit-penyakit itu yang sebenarnya itu jarang kita temukan, tapi menjadi keluar gara-gara mereka kawin dengan saudara. Dan kalau ditanya gitu ya mereka adat biasanya karena mereka mau mempertahankan supaya harta mereka nggak keluar. Oke. Jadi itu cuma masalah faktor risiko. Tapi kalau orang yang ngotot terus, selama tidak ada diatur sama undang-undang, ya silahkan gitu dok ya. Tapi periksa DNA. Itu paling aman ya. Ya itu. Nah, tapi kalau periksa DNA buntut-buntut ini nggak apa-apa nih, gue juga pengen kawin sama dia, repot juga dok. Tapi ada satu cerita nih lagi keluarga saya juga. Dia punya anak 10. Begitu ibunya meninggal awal, bapaknya meninggal, tapi anak 10 ini nggak begitu akur. Masing-masing pergi kemana-mana kita tidak tahu dan mereka tidak pernah ngumpul. Jadi tidak tahu tuh ceritaan saudara-saudara. Sekali waktu yang kakak paling besar laki-laki punya anak laki. Yang perempuan, anak nomor 2 perempuan punya anak perempuan. Mereka pacaran tanpa tahu bahwa masing-masing orang tuanya itu kakak beradik. Kakak sama adik perempuan. Sepupuan. Sampai saatnya mereka mau lamaran. Si kakak yang laki-laki itu datang untuk ngelamar calon istri. Begitu lihat ketemu ternyata adiknya. Adiknya dia perempuan laki dok? Perempuan. Yang si kakak laki. Jadi yang kakak laki punya anak laki, adiknya anak perempuan. Jadi begitu tau lah, anak lo kan nggak boleh kawin, walaupun marganya beda. Iya. Nggak boleh kawin. Dua-duanya putus asa, Frankie. Nggak kawin sampai sekarang. Akhirnya kabur kemana? Nggak bunuh diri dok ya? Enggak. Nah, tapi maksudnya yang kayak begituan walaupun mungkin ya kalau mungkin nih kalau dari segi agamanya tidak ada larangan untuk yang seperti itu. Tapi secara itu tahu bahwa itu tidak boleh dan dia tidak mau. Ya akhirnya anaknya
memutuskan ya patah hati lah dua-duanya. Sambung lagi dok. Itu konsanguinis namanya. Konsanguitas. Ya jadi di sini nggak ngejamin ya kalau warganya beda itu tidak ada hubungan ya. Iya, tapi itu kan Malah itu masih dekat itu. dua orang tua masih ada. Hmm. Tapi ya kejadian kayak sekarang, kalau sekarang dua orang tuanya udah meninggal, salah satu udah meninggal kan kita udah tahu orang tuanya apa. Begitu dia kawin jadi kan itu incest kan sebenarnya. Iya. Ya jadi makanya incest harus kita bedakan incestnya secara apa nih dok ya? Secara masalah faktor kesehatan atau kedokteran dengan incest secara adat ataupun hukum Atau agama. Dan itu nggak ngejamin yang incest ini. Tapi kalau dikombinasin semua jarang dong dok orang. Tapi begini ya, yang paling ketat saya sebenarnya agama Islam, tapi saya juga tidak tahu misalnya kenapa Pakistan kok tinggi. Itu karena itu kan kecampur sama adat juga ya. Tapi di kalangan gereja Katolik sendiri, itu Katolik itu melarang sekali, karena salah satu yang membuat orang Jepang segala macam itu dia melakukan incest lagi itu gara-gara pelajaran agama kan, misionaris yang ngajarin seperti itu. Tetapi di kalangan agama sendiri, gereja Katolik dan Alkitab itu melarang incest. Tapi di dalam cerita kitab suci itu ada nabi-nabi atau cerita di dalam Alkitab tuh yang incest. Misalnya Nabi Lut. Itu dia incest sama anaknya, Franky. Saya belum baca. Oke, satu. Yang kedua, sebenarnya itu dilarang. Paus juga melarang dari dulu. Tapi kalau begitu menyangkut orang berkuasa, ada kompensasi. Jadi akhirnya diizinkan, disetujui juga. Jadi undang-undangnya dibuat dulu untuk dibikin setuju dok ya? Yang nggak tahu, tapi pokoknya dianggapnya ya itu lain lah, itu keluarga kerajaan gitu. Jadi dikasih izin juga, karena kan zaman dulu kan kalau namanya raja mau kawin pun itu harus dapat persetujuan dari paus kan. Tapi itu beberapa dilanggar. Nah itu salah satu yang dikritik oleh gereja Protestan pada waktu itu. Nggak konsisten nih gitu loh. Terus gereja Kristen Ortodok juga tidak boleh sebenarnya kalau berdasarkan Alkitab. Tetapi kenyataannya kalau itu menyangkut orang yang berkuasa, ya dikasih dispensasi. Jadi itu nama istilahnya dispensasi. Dikasih kekecualian karena dia raja gitu loh. Toh jadinya keturunannya dikit lah dok ya? Ya nggak tahu, tetapi kenyataannya kan di dalam sejarah itu kalau kita cari yang incest gitu banyak. Salah satu keruntuhan kerajaan Persia, Ptolemik, itu salah satunya itu karena incestnya itu jadi parah sekali di situ. Jadi incestnya gitu akhirnya jadi mana paman, mana bibi, mana orang tua juga udah nggak jelas lagi tuh. Jadi kan pada keriting itu hubungannya. Terus kemudian mereka jadi perang-perang segala macam, akhirnya juga runtuh. Jadi kerajaan Iran, Persia dok ya, hancur bukan gara-gara diserang Amerika dok ya? Waktu itu dulu kan, itu zaman dulu kan pernah mencapai keemasannya gitu ya. Itu hancurnya salah satunya gara-gara negara itu. Yang zaman dulu adidaya kali disebutnya dok ya? Iya. Oke dok, jadi kesimpulan saya nih dok ya, lebih baik dihindarilah dok ya. Kalau incest secara medis ya, walaupun secara kayak tadi, secara adat beda marga. Satu marganya Tang, satu marganya Ting. Ya kan? Beda marga ternyata. Tapi ternyata kakak adiknya, bapak sama si emaknya si itu masih satu orang tua gitu ya. Tapi agak ada satu, ya saya nggak tahu ya, tetapi kalau di suku Batak ya, bapaknya marganya A, ibunya marga B. Punya anak kan ikutin bapak kan. Itu mirip kayak orang Cina kan dok. Tapi kalau orang Batak itu, marga mamanya itu dianggap marga yang prioritas. Jadi kalau dia punya anak, diprioritaskan tuh kawin sama yang semarga mamanya. Itu namanya Namboru, Franky. Oh gitu, saya kurang tahu. Ya kalau kayak begituan kan, marga semarga dengan mamanya kan bisa aja sebenarnya hubungan darahnya dekat sebenarnya.
Karena dia yang dilihat tuh garis lakinya. Itulah salah satu kelemahan yang saya bilang, makanya kalau di kalangan orang Tionghoa itu yang bilang 7 turunan ke atas, yang dilihat tuh keturunan dari marga bapak. Kan ada kemungkinan dia marganya beda tetapi dari ibu, deketnya dari ibu gitu loh. Ya kan? Tapi padahal kan secara genetik ibu dan bapak tuh kontribusinya sama ke anak. Jadi yang bagusnya kalau menurut saya dikombinasiin aja lah dok ya. Dicek dari segala sudut pandang gitu dok. Entah itu sudut agama, dari segi sudut kesehatan ya. Dan supaya mengurangi resiko yang jelek-jelek muncul kan. Ya. Kan tujuan akhirnya kan ke sana dok ya. Jadi repot juga dok ya kalau orang udah CM. Dokter tahu kan CM? Cinta mati. Iya. Gimana mau di itu? Ntar jadi Romeo and Juliet dok. Bunuh diri. Tapi kenapa dok? Tapi kenapa? Ya enggak, ini sepertinya sih enggak. Sepertinya kayaknya ada sesuatu yang kalau incest yang di berita-berita di Indonesia itu ya, itu hampir semua tuh kalau menurut saya itu tindak pidana. Bukan incest dari concernnya dokter ya. Tindak pidana karena itu adalah pelecehan atau eksploitasi terhadap anak perempuan di dalam satu keluarga oleh orang yang lebih dominan. Kan itu kan melanggarnya bukan melanggar dari sudut medis, tetapi lebih ke arah melanggar dari sudut pidana. Karena itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak. Jadi undang-undang perlindungan anak juga kena itu. Jadi lebih berat lah kalau menurut saya. Oke. Jadi agak rumit ya incest itu ya, ternyata nggak segampang pemikiran kita. Yang kita pikirin bukan incest bisa saja incest, atau terbaliknya. Yang kita pikirin bukan incest ternyata incest ya. Itu makanya orang kalau mau kawin ini sebenarnya ada salah satu yang dianjurkan, itu ada konsultasi genetik sebelum perkawinan. Nah itu kemana dok? Ke dokter anak. Dokter anak tahu. Sekarang sih dengan fasilitas segala macam itu mereka gampang kok, tinggal ngambil usapan dari mulut, dikirim, periksa, terus keluarlah penyakit apa, kemungkinannya berapa besar. Jadi kalau gitu? Aman is aman. Bisa ratusan penyakit bisa dideteksi sebelum itu. Jadi kalau gitu nih dok ya, seumpama sepupuan, kan nggak ada larangan di agama nih dok. Di hukum nggak ada larangan kan sepupuan? Nggak ada kan? Kalau dia ternyata udah bucin nih, ganti deh dok, bukan CM lagi nih dok, bucin. Cek, dua-dua aman, kawin deh lo, gitu ya? Iya, makanya saya bilang, tapi diyakinkan aman dari segi agama, aman dari segi undang-undang, ya selebihnya itu resikonya dilihat, bisa dicek dengan DNA. Jadi toh bagaimanapun juga semua penyatuan pasangan ini tetap ada resiko, ya kan? Mau kecil mau gede, tapi istilahnya kita cari yang paling kecil, kan gitu dok ya? Iya. Jadi dokter mau periksa siapa dok? Miko. Tapi kalau dia kagak suka nggak usah diperiksa lagi. Iya loh, sama si perawatnya kan saya bilang, Miko nggak bisa, saya bilang, molanya tiap kali, udah mau nggak tahu ya, mungkin si molanya kesel juga kali dok. Soalnya si Miko cuman gaya lucu loh. Kalau lagi pas birahi gitu ya, kalau lagi ada saya atau ada si Pamela, kayaknya mau pamer gitu dok. Langsung si molanya dinaikin. Tapi kalau lagi nggak ada saya, nggak ada si Pamela, cuek-cuek aja tuh berdua. Cuman begitu si molanya udah kelamaan, Toto, kayaknya lu nggak bisa, digigit si Miko. Nggak jadi dok. Ya nanti deh dokter Jaya lihat ya. Dia kan tuh birahinya kalau si mola lagi menstruasi dok. Itu dua-dua nafsu. Tapi kan saya sering awasin pakai CCTV itu. Yang lebih nafsu tuh si mola. Godain si Miko terus-terusan gitu loh. Ntar kalau si Miko aja udah kesel, udah ketarik gitu, molanya jagain. Udah kayak orang tuh berdua tuh. Lucu lah pokoknya si Miko mola itu. Ya udah, tapi pokoknya intinya kayak tadi kesimpulan saya, semakin sedikit keturunan yang dihasilkan dalam setiap perkawinan itu semakin gede ya, bukan semakin gede, semakin beresiko. Tapi kalau anaknya banyak kayak tadi ya udahlah, kalau dari 8 anak anjing ini kan. Tapi masalahnya
Masalahnya orang ini Frankie. Itu di dulu di Inggris itu mereka tuh banyak loh bikin itu apa acara di TV apa segala macam karena terjadi peningkatan jumlah penyakit-penyakit yang dulu nggak pernah ada jadi ada tapi di kalangan imigran Pakistan begitu loh. Ya itu makanya kalau orang jangan ambil resiko karena orang kan susah banyak aturannya kalau ke binatang kan kayak sekarang juga saya sih jujurnya nggak tega ya kalau binatang itu pertama ya steril. Mereka kan punya hak juga untuk memiliki keturunan gitu ya karena mereka kan nggak pernah kita bisa tanya kamu mau punya anak apa enggak. Kedua saya sering lihat juga ada kasus etanasia binatang. Kemarin saya bilang kalau saya udah berapa kali kan saya punya anjing, saya biarin sampai detik terakhirnya aja toh. Ya mereka kemudian nggak ini. Mereka anjing tuh satu hal yang menurut saya sangat mengerti bagaimana menjaga perasaan pemiliknya, Dok. Mereka mati tuh ya biasa aja, nggak bikin kita terlalu stres gitu. Ya semua yang saya piara baik-baik semua sih. Tahu-tahu nggak makan ya mati. Nggak sampai kayak gimana banget, nggak sampai harus ya nyusahin lah. Ya mudah-mudahan lah, Dok ya. Oke, Dok, jadi kita patokannya jangan sama Miko Mola, tapi patokan sama kesehatan manusia, Dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!